warahmatullahi wabarakatuh. Salam DJJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada kuliah yang ke-9. Hari ini materi kuliahnya adalah pembukaan. Pupuk. Pupuk itu apa? Pupuk itu adalah nutrisi yang kita berikan kepada tanaman, karena kalau tanaman mengambil nutrisi dari tanah yang disebut dengan unsur hara, dia akan kurang. Kalau kurang berarti ditambah. Ya, itu pupuk. Jadi apa saja yang kita masukkan dengan maksud memberikan makanan kepada tanaman itu disebut dengan pupuk. Ya. Kenapa harus diberi pupuk? Karena hara yang terkandung di dalam tanah kurang. Kurangnya kenapa? Karena hara di dalam tanah itu bisa kurang karena diambil tanaman berkurang. Bisa kurang karena menguap. Bisa kurang karena tercuci. Kalau menguap ke udara, tercuci masuk ke dalam tanah, lalu tidak terambil oleh tanaman. Jadi berkurang berarti harus ditambah. Ditambah ini kira-kira yang kita pikirkan adalah ditambah jenis tanamannya apa, lalu dengan pupuk apa. Ya. Pupuk kan ada dua yang kita ketahui, ada pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk organik diambil bahannya dari alam, anorganik juga sebenarnya diambil dari alam, tapi sudah melalui fabrikasi. Ya, diolah dulu bahan-bahan dari alam, material dari alam, lalu menjadi pupuk anorganik. Sedangkan yang organik adalah pupuk yang dari bahan langsung dari alam, misalnya dari dedaunan, dari pupuk kandang, dari kotoran hewan, bermacam-macam, lalu dibuat dijadikan pupuk organik. Tapi sekarang pupuk organik pun juga melalui banyak yang sudah melalui pabrik. Harus masuk pabrik dulu, dikemas dengan bagus, karena pupuknya pupuk organik ini akan siap diambil, diserap oleh tanaman. Kalau kita membuat sendiri, dia tersedianya untuk tanaman lama. Nah, ya. Jadi kompos dari kotoran hewan yang kita jadikan suatu, kita olah, itu bisa diambil oleh tanaman. Sekarang itu banyak pikiran manusia, banyak akal, maka harus diolah dulu ke pabrik supaya lebih cepat dan lebih bagus manfaatnya untuk tanaman. Itu pupuk organik, dan yang tadi itu adalah anorganik. Pupuk anorganik yang kita bicarakan sekarang untuk kakao juga masih diperlagi. Kita menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Pupuk tunggal ZA, urea, kalau pupuknya N ya urea ZA, kalau pupuknya P ya double super fosfat atau triple super fosfat. Kalau kalium juga ya pupuknya kalium, kalsium, Mg, ya, dan sebagainya. Itu tunggal. Lalu yang majemuk adalah NPK. Sudah diramu dalam satu komposisi, banyak sekali variasi persentasenya. Itu dari jenis. Jadi kita perhatikan jenisnya. Kemudian selanjutnya setelah jenis adalah dosis. Dosis tergantung dari umur tanaman, ya, tergantung dari situasi setempat, tergantung dari cuaca, kemudian juga tergantung dari kondisi cuaca tadi adalah hujan atau di air atau tidak ada air dan sebagainya. Itu pupuk yang kita berikan. Jadi dosis tergantung daripada usia tanaman dan juga mempertimbangkan hal lain. Karena apa? Karena kalau hujan terus-menerus banyak pupuk yang kita berikan tercuci, maka dosisnya maksud saya harus meningkat.
Kalau situasinya kering dan sebagainya, maka jangan banyak-banyak memupuk karena nanti tidak akan bermanfaat. Ya, itu dosis. Lalu yang harus diperhatikan lagi adalah cara memupuk adalah kalau kakao yang jelas kemarin pada saat penyiangan itu dibuat piringan pohon. Memupuknya di mana? Pupuk boleh ditaburkan di dalam piringan pohon, ditabur lalu ditutup dengan tanah. Pupuk boleh dibuatkan parit sekeliling piringan pohon, lalu ditabur di parit ditutup. Pupuk boleh ditanam atau digejek 4 tempat, boleh 8 tempat, boleh, lalu pupuknya masukkan dalam gejek-gejek. Itu prinsip dari pemupukan. Lalu berapa dosisnya pada tanaman umur berapa dan sebagainya, semuanya ada di materi tertulis. Nggak perlu dihafalkan. Jadi yang penting ada untuk umur setahun, umur 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya sudah ada dosisnya dan itu sudah melalui penelitian. Jadi pasti bagus dan tidak akan mengganggu tanaman, malah justru memacu untuk pertumbuhan tanaman. Bapak, Ibu, serta peserta BJJ, saya kira prinsip dari pupuk itu saja. Jadi yang penting tadinya, yang pertama adalah kenapa harus dipupuk, lalu dipupuknya dengan pupuk apa, tunggal atau majemuk, lalu dosisnya bagaimana, lalu kemudian cara keempat dan sembilan ada dalam materi.